Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas sebelumnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio Nopo Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya iki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat muni Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dene Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap itu. Untuk jenis Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama itu ora kelene. Nanti ulama kelene itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Sama nak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua gitu. Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Nanti nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Mahdi jenenge Muhammad mirip jeneng gue dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi senang presiden lalang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Dan lagi kiai milok apa gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak ngilang ini loh. Lalu itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur ternyata Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah timur hakiki berarti kau putih. Bang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah kok wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dia buat gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yantifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semono pangeran dua sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya banyak dulu. Dua itu pangeran di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai ya pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa strategi peristiwa gede ngubah kerit dengan sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Nah, bang pindah ngalor ya seret ngalor, pindah gitu ya seret. Ngene bentuke kalau ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah di dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika urang-urang mimpin jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Lalu kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong dia lho Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok menguasa bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lha jam kotor ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fi sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire marake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok jago kotor nek dhewe ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Ah, pokoke dhewe wali ya takwil kono ya ora paham, kok wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten.
Wong naik muka siapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia mboten enten. Kenapa kok ndak ono? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau saya ketemu. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Lan iki sak kete perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot situmu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe anu ora ono apa-apa. Ini jenis anak wahidun fil ardi wa anta wahidun fisama. Semuanya kayak ngoten. Mungkin ada kitab tata tahu terang aku ya kita bisa meru tidak maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia kelas papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka itu enak. Jadi ini hikam lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gua lu apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah roh akhirat dia saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat dia saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kuwi kudu rokok, mergo sebenarnya sukses Allah. Kepengin swarga mergo sebenarnya ridho Allah. Kayak saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukses Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari sukses Allah yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Baru kesuwen, baru teng arah hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ora karo gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lah tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, sukses ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman oleh ini kula ya ora swarga piye kok kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat iki ora tau paham. Banyu ora tau paham. Pahame muni sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf dalah wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sambung to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisa jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam klub itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dahulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nah mati tinggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji, mati tak ditentu. Tapi cara pengiran ramati, mereka zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup mau pindah alam tok sama alam dunia saiki pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal koyo munafik, Nabi ku sadis wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ku ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditebir wongso betul gori bapak lah tetep napa? Tugale kawin sirri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kami ini resmi, apa suka? Ono-ono iri wae nak gawe kiai atau gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri. Kawin diri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang ini sebut-kait. Nah, cara Allah tuh zaman ono bujune diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ono perang sadis ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi kawai Said Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu mereka mempercepat mudune apa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon di swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya waktu. Said Hamzah dibunuh waktu pol swarga. Wasi masuk Islam perang mati tetes tahu apa? Ketemu nih keluarga. Keluarga tak mau dendam. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran bisa lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipencet jasad ruh mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Roh urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma roh-rohen saiki jane roh ning jasad roh. Dari ku yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darane ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing
Mulai pangeran juara nikah, nak pas gaya tsunami gempa, nah cara pangeran yang pindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan. Lepas ini masih guyon tapi ada, memang ilmunya ini wajar, betul kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut dan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi kemulutan loh. Jelas nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai pergangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarangnya nak berlebihan ya tidak. Dari ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sing sampai seneng nabi kedua bisa. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu. Jam 12. Dia cara Quran nak bunyi dari tas kurupi bunyi wayang. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Kalau sudah mengajar, betul ada kalau sudah mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut tidak. Usul kiai bosok kan mulut. Siapa ketam? Kalau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino lah. Rino wayang kerja. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini nonton sore itu, omam di Jepor, warapat sore ratu kok waktu guna berangkat. Angel. Gue jauh lagi, nak tinggi bakat ngono terus nawa, kemudian bakatnya ngono rezeki ngono. Nah rezeki itu kok ngene sih, kok kotok ngene sih. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Ini sebetulnya nadoman yang dibuat Masih Rasul itu dulu yang menulis para wali. Dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikitnya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burda, itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'amat ba'at hunna sorofi nabi ini wakum bima kitamat pantihi wah tapi fa'innahum samsu fadlunhum kawakibwa Ba'amat ba'at hunna sorof. Masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata berdah Ba'amat ba'at hunna tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati Ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat ga'atun nasr. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasr. Itu melem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nganti mati jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkucut. Kiai ini kuwotok fanatik. Agar ada tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung berwaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Pak, muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember. Ya itu.
Malah itu gitu. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional, mungkin ini legendari. Biasanya itu yang katanya, ya repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Nah jadi waduh. Menurut kita itu waduh bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Geladi. Nah kalau dari Islam itu bisa tadi percaya, masa aku tulis kata aja.